Selamat buat timnas Vietnam yang tadi malam berhasil mengalahkan timnas Indonesia U20 dengan skor 1-0. Selamat buat Vietnam. Dan ini benar-benar dirayakan oleh supporter dan juga penggemar dari timnas Vietnam. Maklum teman-teman, karena di beberapa pertandingan ke belakang Vietnam tidak pernah bisa mengalahkan timnas Indonesia di semua kelompok usia. Dan kemenangan ini dianggap sebagai sebuah kemenangan yang besar dan luar biasa. Namun demikian, banyak juga netizen-netizen dari Vietnam juga kecewa karena mereka harus menang dengan tim di bawah timnas senior utama. Gol pertama itu sampai benderanya bikin gede, dikibarkan gede. Vietnam kayaknya seneng banget nih menang 1-0 lawan anak-anak. Maksudnya lawan timnas U22. Tapi wajar aja sih, mereka main di kandang sendiri pakai timnas senior dan punya waktu istirahat yang lebih lama. Sementara kita Indonesia turun dengan mayoritas pemain muda plus tanpa Marcelino yang kena kartu merah. Gol Quang Hai di menit ke-76 emang jadi penentu banget nih. Tapi jangan lupa Cahya Supriyadi di gawang kita tampil lumayan solid nih. Terutama di babak pertama, kalau nggak ada dia mungkin skornya bisa lebih besar. Sinteyong juga udah coba eksperimen di babak kedua dan anak-anak ini sempat bikin Vietnam ketar-ketir lewat peluang dari Rafael Struijk sama Victor Detan. Sayangnya aja belum berbuah gol. Jadi meskipun kalah, gue rasa kita nggak perlu kecewa yang berlebihan. Begitu ya, gol pertama kemarin itu, gol pertama. Seperti inilah komentar fans Malaysia dan Vietnam. Bosan dengan Vietnam yang penuh pemain kuat tapi tidak sebagus Indonesia U20, jadi kecewa. Indonesia jika tim Belanda datang malam ini akan berbeda. Ini adalah pertandingan Indonesia U16 melawan Vietnam dan tim nasional mereka sudah bermain di Piala Dunia. Dan mereka mengirim anak-anak ini sebagai gantinya. Melawan Indonesia U21 tetapi Vietnam seperti larva yang tidak memiliki kemampuan menyerang. Bertarung bak ayah dan anak, lihat Indonesia memalukan sekali, timnas selalu dipuji, apakah tidak ada orang yang lebih baik? Masa Nguyen, pemainnya full tim, pemain senior, tapi lawan timnas U22 aja cuman 1-0, itu pun susah payah. Aduh. Semangat buat timnas Indonesia kita. Awas lu Nguyen, gue balas lo. Sorak-sorai flare, bakar flare juga ya. Wow. Magic. Nguyen FC abis ngalahin timnas kita, seolah-olah kayak abis menang lawan Arab Saudi sama Argentina. Bahagianya nggak ketolong. Mereka lupa kalau timnas kita itu U22. Rata-rata U20. Nguyen. Serasa lolos Piala Dunia. Awas lo. Halo Vietnam. Iya, kamu menang lawan Indonesia ya. Woi. Iya. Nggak apa-apa kok Indonesia kalah. Nggak enak soalnya, aku kayaknya kamu sangat euforia. Kamu mengira ini Piala Dunia ya? Kok lawan Indonesia seperti lawan Argentina? Ya walaupun emang kami setara sih. Iya, udah semangat ya. Semoga juara AFF. Tapi sepertinya sulit soalnya nanti kami berubah di semifinal. Ya, sampai ketemu lagi kalau kamu masih lolos. Halo penemu mesin waktu. Boleh minta tolong kah? Biar langsung aja di bulan 3 2025. Saya coba capek pertandingan-pertandingan AFF ini. Pemain-pemain nggak tahu kena kartu kuning, kartu merah, walaupun mereka gampang tendang paha.
Ah sudahlah Pak Sintayong, gak usah ambil pusing. Kalau lawan Vietnam di kompetisi Mortal Kombat mah gak jadi masalah. Yang penting Pak Sintayong tetap fokus di kualifikasi Piala Dunia. Itu baru penting. Jadi Pak Sintayong sekarang mending ngopi dulu ya bangku ya. Pak Sintayong ambil cuti aja, pergi ke Korea Selatan liburan ya. Gak usah dianggap nih Mortal Kombat, anggap aja gak ada kompetisi. Kita berangkat sekarang gimana? Kopi dulu, siap. Lanjut Pak. Ternyata di luar ekspektasi gua. Di bayangan gua, kita akan kalah besar boy. Karena ya menurut gua Vietnam tuh salah satu negara yang kuat di Asia Tenggara. Ternyata di luar dari kita yang mainnya lumayan oke ya. Kalau dibandingin lawan lengkoas sama Myanmar kemarin, ternyata ya Vietnam segitu doang coy. Ternyata segitu doang. Mari kita bahas boy. Pertama dari line up-nya, 3 back sejajar, Ferrari, Kadek Arel dan juga Donitri kembali tampil oke menurut gue. Kenapa gue bilang oke? Karena Vietnamnya tuh kurang gitu. Jadi kalau dibandingin laga pertama lawan Myanmar, lebih bagus pas lawan Myanmar kemarin menurut gue. Honorable mention ya buat Cahya Supriyadi, salah satu pemain yang sangat layak dijadikan man of the match menurut gue. Walaupun gol yang terjadi itu sebenarnya harusnya dia dapet sih. Cuma ya balik lagi boy, ini U22. Mereka sangat terlihat sekali kurang jam terbang ya. Nah yang paling gue sayangkan adalah permainannya Rivaldo boy. Kalau gue boleh jujur, dengan kehadiran Rivaldo, ngasih kebebasan Arkan Fikri untuk bisa main ke depan. Jadi Rivaldo nih yang main di jangkar nih. Tapi dia kayaknya ngalamin sedikit cedera, langsung diganti di menit 40-an. Ya, dan dia sempat ngelakuin beberapa kesalahan passing. So far, menurut gue permainan kita meningkat dibandingin lawan Lengkoas kemarin. Kalau lawan Lengkoas kemarin, kita itu salah passing. Kalau di match ini, kita sangat terburu-buru mainnya. Walaupun endingnya jadi salah passing juga. Cuma balik lagi nih boy, mereka U22. Secara mental, mereka belum kebentuk-bentuk banget. Terlalu cepat kehilangan bola. Kalau lu merhatiin, kita nggak pernah lebih dari 10 detik buat nguasain bola. Ketika mau kombinasi 3 orang tuh langsung hilang bolanya. Ya, mau gimana boy? Inilah proses regenerasi yang harus dilalui sama timnas kita. Karena kita nggak bisa bergantung sama timnas senior ini terus. Adik-adik ini harus diberikan pengalaman. Semoga pemain-pemain dapat memetik apa yang bisa dijadiin pembelajaran buat mereka dan bisa berkembang jadi pemain yang lebih keren lagi. Nanti laga terakhir kita lawan Filipina. Kalau misalnya kita menang ya kita harusnya lolos ya. Sampai sini dulu, jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Bye. Inilah klasemen sementara grup B setelah timnas Banyak Indonesia kesempatan kalah 1-0 atas Vietnam. Masih punya peluang besar. Di mana timnas Vietnam naik ke peringkat 1 klasemen sementara grup B dengan mengoleksi total 6 poin guys. Sedangkan timnas Indonesia turun ke peringkat 2 dengan mengoleksi tetap 4 poin. Dengan hasil ini sebenarnya peluang timnas Indonesia untuk lolos ke partai semifinal itu masih terbuka lebar. Asalkan timnas Indonesia bisa mengalahkan Filipina di laga akhir di fase grup ini guys. Otomatis poin timnas Indonesia menjadi 7 poin dan pastinya sulit dikejar oleh Laos dan Myanmar. Namun yang menariknya ternyata Vietnam tidak bisa membantai timnas Indonesia yang notabene berisi para pemain timnas muda. Padahal Vietnam itu udah memakai full squad, rata-rata usia juga udah sangat matang, 28 tahun. Oh 28 malah. Reaksi para fans timnas Vietnam ini itu layaknya seperti partai final guys. Berlebihan kadang-kadang. kadang-kadang. Mereka hanya menang tipis atas timnas Indonesia. Dan hasil ini sebenarnya udah cukup bagus untuk timnas muda kita guys. Jujur jadi nggak sabar nunggu Vietnam di Piala Asia agar bisa ketemu dengan skuad utama timnas Indonesia. Jadi gimana menurut kalian guys melihat klasemen sementara grup B ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten begini, langsung klik tombol follow. Nguyen Family akhirnya bisa mencetak gol di babak kedua dan mengalahkan timnas Indonesia. Walaupun ya seperti yang gue bilang juga di halftime, gue melihat tidak banyak gol yang mampu dicetak oleh Vietnam. Kalaupun menang ya menang tipis saja. Karena memang kualitasnya itu, ini Vietnam inti loh. Main di kandang sendiri pula, lawan U22, U22-nya itu U22 setengah pelapis juga. Tapi main kayak gitu, gue rasa ya layak mereka ada di ASEAN doang, nggak kemana-mana di Asia. Tapi bukan berarti gue tidak akan mengkritik bagaimana permainan dari timnas Indonesia. Oke lah, pemain muda, excuse. Itu udah dari awal, bahkan ST sebelum menghadapi Vietnam dia bilang ini sulit karena pemain-pemain muda gitu-gitu. Excuse lah. Tapi bukan berarti lu passing aja nggak bisa dong. Iya dong, minimal lu bisa passing. Minimal pattern ketika melakukan misalkan transisi dari bertahan ke menyerang itu jelas. Nah tadi itu nggak kelihatan sama sekali. Ujung-ujung dari belakang long ball.
Mungkin ada 1-2 momen. Tadi peluang besar Detan, dua kali dia mendapatkan space. That's it. Sisanya long ball, dapat bola, long ball. Gue kayak flashback gitu. Flashback ke zaman timnas dulu. Jadi nggak ada bedanya. Nah ini yang menjadi problem. Di pertandingan pertama, mainnya so-so. Di pertandingan kedua, ancur-ancuran. Di pertandingan ketiga, lebih parah lagi. Tidak ada prospek dari pertandingan pertama, pertandingan kedua, pertandingan ketiga. Justru makin menurun performanya. Nah, nanti lawan Filipina, kita hanya butuh hasil imbang untuk lolos. Karena Filipina imbang lawan Laos tadi. Kemungkinan kita akan lolos. Tapi, setelah lolos, ketemu misalkan Thailand sebagai juara grup. Ya, walaupun Thailand gak hebat-hebat amat mainnya. Kemarin gue nonton lawan Malaysia. Tapi ya selesai juga kita. Jadi ya menurut gue sih tidak ada harapan. Jujur tidak ada harapan untuk timnas ini di AFF. Lolos saja udah bagus lah. Lolos dari fase grup. Oke, karena mainnya tidak ada prospek. Mainnya tidak ada kejelasan gitu. Mau main kayak gimana tuh nggak jelas. Passing aja berantakan. Kontrol aja tadi kejauhan mental. Ya sudahlah. Oke, segitu dulu. Ya teman-teman, harus banyak yang dibenahi memang. Kita akui bahwa timnas kita yang sekarang nih kurang jam terbang, kurang pengalaman, kurang banyak hal teman-teman. Dan itu harus diperbaiki. Bukan kita benar-benar menyanjung tim ini, enggak. Kita kritik juga sama-sama. Tapi yang lebih dongoknya juga Vietnam juga. Dengan permainan seperti itu pun hanya bisa menyarankan 1 gol. Bagaimana mereka kemarin di media sosial sesumbar 3-0, 4-0, 5-0. 1-0 pun kesulitan. Ya meskipun bisa terjadi hal itu 1-0, tapi mereka kesulitan juga. Nah, ya. Jadi teman-teman, ya inilah timnas kita. Timnas yang memang U22, di bawah 22. Tapi rata-rata umur 20 tahun. Ya kan, bermain dengan pemain tadi udah dibilang juga rata-rata 28 tahun. Bener-bener senior. Coba kemarin kalian lihat di timnas Vietnam, wajah-wajah lama, wajah-wajah yang sering main di Piala Asia, AFF, di final gitu. Nah, itu mereka. Jadi apresiasi untuk timnas kita yang sudah melakukan banyak hal, berjuang keras. Ya, ada kesalahan sana sini ya, kita kritik sama-sama, itu harus diperbaiki. Ya, kembali ke target teman-teman. Timnas kita itu ada target. Apa tujuan bermain di sini? Ya kan, apa tujuannya ke ASEAN, Piala apa itu? Asia. Di SEA Games. Piala Asia itulah tujuan sebenarnya. Gitu. Kalau kalian mengerti target awal, kalian akan biasa-biasa saja dengan proses ini gitu. Kalah kecewa ya biasa, tetapi ya tidak terlalu kecewa. Karena progresnya itu ya kita sudah di jalur yang benar sebenarnya. Ya. Selamat sekali lagi buat Vietnam yang memenangkan pertandingan ini. Tetapi harus kalian ingat, Vietnam yang kalian lawan itu U22 yang rata-rata umur 20 tahun. Ya apapun itu alasannya, kita kalah teman-teman, kita kalah. Silakan nikmati kemenangan itu Vietnam, euforia, pawai, nyalakan flare, itu terserah kalian. Selamat buat Vietnam. Wassalamualaikum.